Di musim winter 2026 banyak banget anime terkenal yang ngeluarin sequelnya. Jujur gue udah gak sabar banget sama musim depan karena buat gue musim ini anime yang keluar pada biasa banget. Ada beberapa sih yang masih gue tonton tapi jujur aja gak bikin gue excited gitu nontonnya. Paling yang masih gue tonton secara reguler anime Gachiakuta. Tapi Gachiakuta juga masuknya bukan anime musim fall tapi musim summer 2025. Malah anime yang ditunggu-tunggu dan hype-nya gila banget di musim fall ini malah ngecewain. Dan siapa lagi kalau bukan One Punch Man. Tapi ya udahlah ya, gue nggak mau ikutan ngerosting OPM juga karena udah banyak banget yang ngebahas kegagalan anime yang satu ini. Jadi kita ke hal yang positif aja, yaitu anime sequel yang seharusnya sih bakal bagus-bagus di musim depan atau musim winter 2026. Dan please banget nih, semoga aja jangan kulang lagi kayak One Punch Man dan Blue Lock. Semoga aja anime sequel yang bakal keluar nanti sesuai sama ekspektasi kita, yaitu bagus-bagus, gak ada yang jelek lagi animasinya. Dan anime yang paling gua tunggu-tunggu yaitu anime Frieren yang akan ngerilis season 2-nya di tanggal 16 Januari 2026. Nah, gue masih ingat banget pas pertama gua nonton Frieren. Dari episode pertama aja gue udah punya feeling kalau anime Frieren ini bakal seru banget dan bakal jadi salah satu anime yang ikonik di generasi sekarang. Jadi gue ngerasanya Frieren itu kayak ngasih udara fresh ke dunia anime lagi. Karena emang makin kesini anime kayak udah nggak peduli lagi sama alur cerita. Maksudnya semuanya kayak berlomba-lomba buat dapetin hype secepat mungkin. Entah itu action atau ngasih kita alur cerita yang dark gitu biar kita penasaran sama episode-episode selanjutnya. Mereka lupa kalau kita sebagai fans anime itu suka sama makna yang ada di dalam anime itu sendiri. Kita atau gue sendiri deh suka anime itu kayak ada pelajaran hidup yang bisa diambil dari anime. Dan terbuktikan nyatanya emang masih banyak fans anime yang masih peduli sama alur cerita yang bagus daripada action atau aura farming atau fanservice. Bukti nyatanya sampai sekarang Frieren masih di puncak My Anime List. Masih ngedudukin peringkat 1 di websitenya para wibu. Kalau kalian yang ngikutin atau make banget website My Anime List pasti tahu lah gimana susahnya anime masuk ke peringkat atas. Apalagi di sana ada anime Full Metal Alchemist Brotherhood yang dimana fanbase-nya gila banget. Dan jangan salah ya, gue juga suka sama Full Metal Alchemist. Menurut gue alur ceritanya emang bagus. Tapi dulu nih, kalau ada anime yang mau ngambil puncak nomor 1, pasti fans Full Metal Alchemist Brotherhood bakal ngehalalin segala cara biar anime kesayangan mereka nggak turun ke bawah. Tapi nyatanya Frieren bisa ngerebut peringkat Full Metal sampai sekarang. Bahkan pas pertama Frieren naik ke atas aja banyak yang ngira Frieren di puncak gak bakal bertahan lama. Paling 2-3 bulan, mentok setengah tahun lah pasti turun ke bawah lagi. Tapi sampai sekarang udah 1 tahun lebih Frieren masih di peringkat nomor 1. Yang berarti emang era Full Metal Alchemist Brotherhood jadi nomor 1 di My Anime List kayaknya emang udah berakhir. Dan jujur gue seneng banget karena menurut gue Frieren emang deserve banget. Walaupun banyak yang bilang Frieren ngebosenin karena alur ceritanya yang lambat. Dan gue yakin yang bilang Frieren ngebosenin cuma fans anime yang suka action doang. Yang nonton anime cuma mau nonton berantemnya doang. Dan akhirnya tinggal 2 bulanan lagi Frieren bakal balik lagi dengan season 2-nya yang gue harap animasinya makin bagus. Karena sayang banget kalau studio Madhouse gak manfaatin kepopuleran Frieren. Ngomong-ngomong kepopuleran, ada nih side karakter yang berasanya dia jadi karakter utamanya. Siapa lagi kalau bukan Gojo Satoru. Karakter yang jadi ladang view di sosial media. Apalagi kalau ada cewek yang bikin konten thirsty ke Gojo. Iya, jadi Jujutsu Kaisen bakal ngeluarin season terbarunya di tanggal 8 Januari 2026. Anime yang banyak dramanya ini dari kasus studio Mappa yang ngasih kerjaan banyak ke karyawannya. Terus ending manganya jadi perdebatan. Bahkan ada agenda katanya GG benci Gojo karena ngebunuh karakter kesayangan fans yang delusional. Tapi terlepas dari semua itu, Jujutsu Kaisen bisa dibilang salah satu anime generasi baru yang bikin orang-orang jadi nonton anime. Dan jujur aja awalnya gue punya mixed feeling sama Jujutsu Kaisen. Pas gue nonton season pertamanya gue suka banget. Tapi setelah itu gue sempat ngerasa kalau Jujutsu Kaisen overrated. Tapi ternyata ada yang lebih overrated dari Jujutsu Kaisen. Dan anime yang menurut gue menyandang gelar anime paling overrated jatuh ke Solo leveling. All he does is Orofor! And the anime of the year goes to Solo leveling. Dan karena itu gue jadi suka lagi sama Jujutsu Kaisen. Ternyata pas gue pikir-pikir lagi cerita Jujutsu Kaisen lumayan bagus lah. Apalagi gue tahu di manga ceritanya makin seru. Jadi gue pasti bakal nonton season 3-nya di Januari nanti. Terus ada anime yang sering banget ditanyain kapan tanggal rilisnya di kolom komentar gue, yaitu anime Matosehei yang akhirnya ngasih tahu tanggal rilisnya yaitu di tanggal 8 Januari 2026. Dan emang sih faktanya anime Matosehei ini udah diproduksi lama banget tapi belum rilis-rilis. Season 2-nya diproduksi kalau nggak salah di pertengahan atau akhir tahun 2024. Sebenarnya sih gak lama-lama banget ya produksinya, tapi kayaknya fans emang udah gak sabaran aja sama anime Matosehei. Jujur aja gue gak begitu ngerti kenapa banyak banget orang yang suka sama anime ini. Apa mungkin karena fanservice-nya kah atau alur ceritanya gue kurang paham.
Emang sih pas nonton anime ini gue juga enjoy nontonnya, tapi kayaknya gue nggak senungguin itu sama season 2-nya. Tapi walau begitu nanti pas season 2-nya rilis, gue pasti nonton juga. Selanjutnya ada anime Oshinoko season ketiga yang bakal rilis di tanggal 14 Januari 2026. Yang awalnya gue kira anime idol biasa ya, tapi ternyata alur ceritanya dalam banget. Dan gue emang suka banget sama anime yang ngambil sudut pandang di balik layar dari sebuah industri atau perusahaan gitu. Contohnya kayak anime Bakuman kalau kalian tahu. Anime Bakuman ngasih sudut pandang di balik layarnya para mangaka yang berjuang dan gimana cara kerja jadi mangaka. Terus ada juga anime Shirabako yang ngasih lihat di balik layar industri anime. Dan sama Oshinoko juga ngasih kita sudut pandang di balik layar industri idol di Jepang. Yang emang fakta sebenarnya sih pasti ada sisi gelap. Dan gak tahu kenapa ya kalau ngomongin Oshinoko gue langsung kepikiran Yosobi. Kayaknya karena opening pertamanya ikonik banget sampai viral bahkan di luar komunitas anime. Ya pokoknya gue gak sabar banget sama Oshinoko season ketiga di Januari nanti. Dari industri idol kita beralih ke industri pemadam kebakaran, yaitu Fire Force season ketiga core kedua yang akan rilis di tanggal 10 Januari 2026. Ya jadi pertama anime ini keluar gua kira anime ini tentang pemadam kebakaran, tapi isinya ternyata battle shonen pada umumnya yang ngeberantas monster-monster. Dan jujur sebenarnya gue udah bosan banget sama premis kayak gini karena udah kebanyakan. Tapi animenya tetap seru buat ditonton, terus animasinya juga bagus, jadi kayaknya bakal tetap gue tonton pas rilis nanti. Selanjutnya anime Vigilante season kedua yang akan rilis di bulan Januari juga, tapi sayangnya tanggal rilisnya belum dikasih tahu sampai sekarang pas video ini dibikin. Nah, anime side story dari Boku no Hero Academia ini yang pas season satunya keluar, banyak yang bilang lebih entertaining daripada Boku no Hero. Jadi berarti nanti pas Boku no Hero tamat langsung dilanjut sama Vigilantes. Dan gue salut sama tim marketingnya, karena nanti fans Boku no Hero atau fans anime jadi bisa tetap nikmatin cerita di dunia Boku no Hero walaupun nanti cerita utamanya udah tamat. Dan selain anime Vigilantes ada beberapa sequel anime lainnya juga yang akan rilis di musim winter 2026 tapi belum dikasih tahu tanggal rilisnya. Di antaranya ada Hell's Paradise season kedua, terus ada Hime-sama Gomo no Jikande season kedua. Ada juga anime yang menurut gua underrated yaitu anime Golden Kamuy. Terus anime remake masa kecil buat anak 90-an yaitu Jigoku Sensei Nube yang ngeluarin core keduanya. Dan kalau kalian anak 90-an harusnya tahulah anime ini. Selain itu ada juga anime Medali season kedua, anime bertema sport dari cabang ice skating. Dan yang terakhir anime Ao no Miburo Serizawa Ansatsusen, anime historical dari era Edo di Jepang yang akan rilis di tanggal 20 Desember 2025.